Oke ya, sesuai dengan janji saya ya, saya akan mengajarkan cara memperbaiki receiver pada power supply tegangan yang tidak stabil ya. Simak caranya ya, caranya sangat gampang. Oke, jadi kali ini kita akan membahas cara mengukur ya, atau cara menentukan komponen saja yang rusak pada receiver ya, jika tegangan pada power supply-nya drop ya, atau tegangan pada power supply-nya naik. Intinya tegangan pada power supply-nya tidak stabil ya, atau tidak pada semestinya ya. Misalkan seharusnya 5 volt menjadi 8 volt, seharusnya 12 volt menjadi 15 volt misalkan ya. Di sini kita harus menentukan di mana letak atau kita harus fokus ya, kita harus fokus pada bagian sekundernya ya. Seperti yang kita bahas pada sebelumnya, bagian sekunder adalah bagian yang dari trafo ini ya menuju ke output ya. Jadi bagian ini, bagian dari trafo ini ya, ini adalah bagian sekunder. Sedangkan dari trafo ya, dari trafo ke listrik itu adalah bagian primer. Ini bagian primer ya. Bagian primer adalah bagian yang bermuatan listrik ya. Oke ya. Jadi kita hanya fokus ke sini ya. Untuk mengukur ya, langkah pertama kita harus menentukan di mana letak GND ya, GND atau ground atau kaki negatifnya ya, atau maksudnya jalur negatifnya di mana ya, kita harus tentukan dulu ya. Untuk menentukan jalur negatif itu sangat gampang ya. Saya zoom dulu ya. Nah, di sini ada kaki trafo ya, kaki trafo berarti ini ya. Saya tunjukkan dengan ini aja biar jelas ya. Ini kaki trafo ya. Ini adalah kaki-kaki trafo ya. Kaki trafo ini mewakili tegangan ini, kaki trafo ini mewakili tegangan ini, kaki trafo ini mewakili tegangan ini, dan kaki trafo ini mewakili tegangan ini ya. Kaki trafo ya kita anggap sebagai jalur awal ya. Kemudian kaki output ini kita anggap sebagai jalur akhir. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan GND-nya atau ground-nya atau kaki negatifnya ya? Caranya gampang ya. Jadi kita tinggal melihat tulisan yang tertera di sini ya. Jika tulisan tertera di sini ada G atau GND ya, itu berarti kaki negatif ya. Tapi bagaimana jika di sini tidak tertulis, di sini polos misalkan tidak tertulis ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah ya, kita harus menentukan titik di mana bertemunya titik jalur awal dengan jalur akhir ya. Jadi kita harus menentukan nih, misalkan kita ambil dari sini dulu. Titik ini, apakah kita lihat apakah nanti titik ini akan bertemu di jalur akhir ya. Kita lihat, kita tarik garis, ternyata titik ini tidak bertemu di jalur akhir, ternyata putus di sini ya. Nah, dia tidak melewati ini ya, tidak melewati ini, berarti dia putus di sini, berarti ini bukan kaki negatifnya, ini kaki positif ya. Kemudian yang kedua ya, kita lihat nih, ini jalur ini pada kaki jalur awal nih, atau pada kaki trafo ya. Kita lihat nih, ini juga tidak bertemu, ini putus
ya. Kemudian yang ini kita cari nih. Jadi yang hijau muda ini nyambung ya, yang hijau tua ini putus. Kemudian kita cari dan dia bersambung di sini. Nah, berarti ini ya adalah kaki negatif, ini dan ini adalah kaki negatif. Kita sudah ketemu ya. Sedangkan yang ini tidak bersambung, berarti ini kaki positif ya. Jadi kita sudah ketemu nih kaki negatifnya. Oke ya, sampai sini kita sudah ketemu. Jadi nanti meletakkan prop hitam ini boleh di sini ketika pengukuran ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, atau boleh di mana saja yang intinya masih di dalam jalur sini ya. Oke, kemudian setelah kita menemukan kaki negatif, kita colokkan listrik ya. Kita colokkan listrik ke sini. Kemudian saklarnya juga jangan lupa kita colokkan ya. Setelah itu kita cek dulu kaki sekunder ini ya. Apakah tegangannya tidak pada semestinya ya, atau tegangannya sudah benar ya. Jika tegangannya sudah benar, maka kita berlanjut ke komponen lain. Tetapi ketika pengukuran ya, ternyata dari sini sudah tidak benar, maka yang kita ganti adalah trafo ya. Jadi cara mengukurnya seperti ini ya. Kita sudah temukan tadi kaki negatifnya, kita tempelkan ya. Ingat ketika mengukur ya, kulit kita jangan menyentuh sini ya, jangan menyentuh ini ya, bagian primer ya, jangan disentuh ya. Harus hati-hati ya. Jadi harus hati-hati ketika mengukur ya, jangan tersentuh. Oke, kita taruh misalkan begini ya. Ini sebagai contoh saja ya. Oke, misalkan kita kerusakannya maksudnya misalkan tegangan di sini harusnya 12 volt menjadi 16 volt, berarti kesalahan ada pada tegangan ini. Jadi tegangan ini kita cari di sini karena titik ini mewakili tegangan ini ya. Nah, kita tempelkan groundnya di sini ya, atau negatifnya, kemudian positifnya kita tempelkan di sini ya. Dan ternyata di sini normal, maka trafo tidak perlu diganti. Tetapi jika di sini tidak normal, maka trafonya harus diganti ya. Nah, ingat ya, untuk mengganti trafo ya lebih baik bawa trafonya ke tokonya ya. Jadi walaupun trafonya bentuknya sama ya, tetapi posisi kakinya berbeda ya. Saya contohkan dengan ini. Nah, ini sama-sama kaki 3, tetapi posisinya berbeda ya. Dan ini kaki 4, ini satunya kaki 5. Jadi intinya kita harus bawa contohnya ke tokonya ya. Nah, terus jika ada yang bertanya, Bang, ini mana kaki sekunder, mana kaki primer? Jujur saya tidak bisa menjawab ya, karena pada dasarnya kalau saya jawab secara umum begini, jawaban saya begini ya. Untuk kaki primer biasanya lebih sedikit dan kaki sekunder biasanya lebih banyak ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya kaki apa namanya? Kaki primer itu lebih banyak daripada kaki sekunder ya pada rangkaian tertentu ya. Oke ya. Jadi ketika bagian trafonya diketahui tidak normal, cukup ganti trafo saja ya. Tapi jika bagian trafonya normal ya, listriknya kita cabut ya. Ketika kita cabut jangan langsung kita ukur ya. Kita perhatikan elko yang besar ini ya. Kemudian kita lihat kaki elkonya di mana, di sini ya. Kemudian kita konsletkan ya, bisa dengan obeng ya. Kita konsletkan sampai dia meletup ya atau meledak ya. Nah, kemudian ya, jika dia tidak meledak, diusahakan sampai meledak ya. Tapi jika tidak meledak juga ya sudah, berarti tegangannya sudah tidak ada. Oke, setelah itu aman, bisa kita pegang ya. Kemudian tadi kita anggap yang drop di sini ya. Kemudian kita perhatikan nih dari sini. Nah, berarti ini dari sini jalurnya kita perhatikan. Kita lihat dia melewati apa saja. Dari sini kita lihat nih, melewati ini apa nih? Ini kaki apa? Oh, ternyata ini kaki dioda ya.
Oh ternyata ini kaki dioda, kemudian diodanya kita cabut, kita ukur ya. Untuk cara mengukur dioda ya, sudah saya bahas pada video ini ya. Atau bisa juga klik di link pojok kanan ya, atau bisa juga klik di link deskripsi ya. Kemudian dari dioda ini nyebrang kemana nih? Ini kakinya, berarti nyebrang ke sini ya, ke sini. Ini kaki apa nih? Oh ini kaki elko ini. Kemudian elko ini kita cabut ya, kita cabut ya. Kita ukur lagi elko-nya ya. Untuk pengukur elko ya sudah saya bahas pada video ini ya. Atau kalian juga bisa klik di link pojok kanan atas ya, atau kalian bisa juga klik pada deskripsi ya. Kemudian dari trafo ini kita urut lagi sampai ke sini ya, melewati apa saja ya. Kemudian di sini ada melewati elko lagi ya, kemudian elko lagi dan sampai pada di sini ya. Jadi begitu seterusnya ya. Jadi dia melewati mana, yang di situ yang kita ukur ya. Oke, sampai di sini saya rasa bisa dipahami ya. Nah, di sini ada beberapa komponen ya. Dioda, elko, resistor ya, yang dipasang sebagai induktor ya. Nah, jika resistornya rusak ya, cara mengukurnya, copot resistornya ya. Nah, cara mengukurnya sudah saya bahas pada video sebelumnya ya. Atau kalian bisa klik di pojok kanan atas, atau kalian juga bisa klik pada link deskripsi. Nah, ini induktor. Untuk mengukur induktor ya, untuk ini transistor ini jarang rusak ya, bahkan tidak pernah rusak nih. Untuk induktor ada dua jenis ya, ada induktor lilitan, ada induktor non lilitan. Nah, ini induktor non lilitan ya. Untuk pengukuran induktor lilitan sama caranya dengan mengukur sekring ya, yaitu jika jarumnya bergerak maka bagus. Tetapi untuk non lilitan itu caranya terbalik. Jika jarumnya bergerak maka putus ya. Jika jarumnya diam maka bagus. Pengukurannya dicabut, kakinya boleh di mana saja. Ya, ini induktor ya. Jadi caranya sangat gampang ya. Oke ya. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain ya, biar ini bisa menjadi manfaat buat kita bersama ya. Terima kasih ya sudah menonton, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe dan mendukung channel ini sampai sejauh ini ya. Saya tidak bisa membalas lebih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian pada saya ya. Terima kasih ya sudah menonton Trik and Trik. Sampai jumpa di video berikutnya.